Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Presbiter GPI Jemaat Sion Jahat Tenggarong menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapannya. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Penatua Petrus Pari. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, marilah kita teruskan ibadah kita pada pagi yang indah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing untuk mengawali ibadah kita dari Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kebudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepada-Mu. Setiap orang yang telah mengakui dosanya dan bertobat, ingatlah firman Tuhan dalam Roma pasal 4 ayat 7 sampai 8 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23 yang menyatakan, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu telah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara di dalam hati kami kecuali suara Tuhan, sehingga melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang akan kami lakukan pada saat ini boleh kami pahami dan kami melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai ayat yang ke-29 yang menyatakan, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat
suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel telah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberikan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi ini kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana masih memberikan kesempatan untuk memasuki rumah-Nya yang kudus, melakukan ibadah hari Minggu, walaupun juga kita dibatasi sehingga kita melakukan ibadah itu di rumah masing-masing. Tetapi tidak mengurangi Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan yang kita dengar bersama dari kitab Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29,
di mana dijelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Paulus di Yerusalem. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mencermati dan menghayati tentang pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, Paulus mengundang orang-orang terkemuka dari bangsa Yahudi yang ada di Roma. Dari bacaan Alkitab jelas tujuan dari undangan Paulus itu. Walaupun tidak bulat kesepakatannya, tetapi Paulus sudah dapat menjelaskan posisi teologisnya tentang kekristenan. Di balik percakapan Paulus dengan orang-orang sebangsanya di Roma, terkandung ide penting mengenai soal salah dan benar. Orang-orang Yahudi tetap bersikeras bahwa segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tradisi Yahudi adalah salah. Oleh sebab itu, Paulus berusaha menjelaskan bahwa dia naik banding kepada Kaisar dengan alasan karena di Yerusalem walaupun tidak bersalah, ia tetap divonis mati karena dipandang melanggar tradisi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus di sini diminta menjelaskan langsung pandangannya terhadap mazhab baru yang bernama Kristen itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penjelasan yang disampaikan oleh Paulus di sini tidak ditemukan secara langsung dalam nas bacaan kita, namun demikian kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman pertobatan Paulus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selain itu juga kita dapat merujuk pada keterangan Paulus dalam pertemuan mengenai kerajaan Allah, hukum Musa dan kitab para nabi. Ia meyakini bahwa Yesus adalah sang kebenaran sebagaimana pengharapan Israel selama ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, respons negatif dari orang Yahudi dipahami Paulus sebagai bagian dari tekad tempurnya bangsa ini. Mereka tidak berusaha mencari dan mengerti kebenaran, tetapi malah beranggapan yang berbeda. Mereka berpandangan bahwa bangsa Yahudi bukan orang bersalah atau sesat. Kelihatannya dalam kasus Paulus inilah hal ihwal dimulainya tidak pemindahan dengan alasan penistaan agama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang bersama-sama dikasihi oleh Tuhan, fenomena seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Orang yang berbeda dalam memahami kebenaran, bahkan yang berpindah ke keyakinan, dapat dikenakan sanksi pidana dengan gugatan menghinakan agama lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan dari kitab Kisah Para Rasul ini mengingatkan kita kepada kita sekalian sebagai jemaat untuk mengatakan benar jika itu benar dan salah jika itu salah. Jika itu kita jalankan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka tentu Tuhan ada di pihak kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan yang begitu mendalam yang dilakukan oleh Paulus telah menumbuhkan gereja di mana-mana, dari Asia sampai Eropa, bahkan lintas benua sampai hari ini. Halangan utama pertumbuhan gereja adalah ketika gereja menjadi institusi mati tanpa Roh Kudus dan kebenaran.
Gereja-gereja di Indonesia adalah bagian dari gereja yang universal. Gereja dipanggil keluar dari tembok-tembok pembatas dan menjadi rumah untuk semua orang sebagaimana panggilan gereja tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, maka kita pun harus bergerak keluar dan menemui orang-orang yang dalam ketindasan, kemiskinan, dan penderitaan mereka. Sudah saatnya kita mencopot cangkong dogmatis kita dan topeng identitas kita yang merasa sebagai pemilik kebenaran tunggal, lalu dengan perasaan merdeka kita bekerja sama dengan semua orang, seluruh pihak dan segala bangsa untuk membebaskan kaum marginal, merawat alam ciptaan Tuhan, menegakkan keadilan dan kebenaran. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, momentum Hari Kemerdekaan kita hendaklah dijadikan refleksi teologis, yaitu sudah seberapa dalam dan tinggi apa gereja menjadi suluh bagi bangsa ini agar terjadi prinsip persamaan untuk semua orang di hadapan hukum. Sudah sampai di mana gereja berteologi dan melaksanakan misinya di Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, benarkah bahwa jemaat-jemaat GPIB telah hidup merdeka dan telah memposisikan diri sebagai pelaku kebenaran di Republik ini? Betulkah GPIB telah menjadi pejuang kebenaran sebagaimana gereja mula-mula? Semua ini bukan tanpa risiko. Namun demikian, satu hal yang menjadi kekuatan adalah kita hidup dalam sebuah negara yang demokratis. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, gereja mula-mula berbeda kondisi sosial politiknya. Selain tidak diakui keberadaannya, gereja juga menjadi komunitas yang dimusuhi negara. Mereka seperti wabah yang mengotori masyarakat. Walaupun demikian, gereja terus melakukan kebenaran. Pada ujung perjuangannya, hal tersebut menjadikan gereja sebagai patokan nilai kebenaran di seluruh kekaisaran Romawi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, mestinya gereja-gereja di Indonesia sekarang lebih antusias dan bersemangat mengajarkan kebenaran universal atau isu-isu sosial politik, kemanusiaan, lingkungan hidup, keadilan, dan kebenaran kepada bangsa ini. Karena ketika kita hidup sebagai bangsa yang merdeka dan bebas untuk menyatakan pendapat dan pikiran, demikian juga demi adanya penegakan hukum yang terus ditegakkan oleh pemerintah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, meskipun demikian ada satu perkecualian, yaitu kegawatan dan bencana penyakit yang disebabkan oleh COVID-19. Selain itu, relatif kita tidak mengalami bencana yang mengakibatkan penderitaan luar biasa sebagaimana dialami gereja purba. Hanya dibutuhkan sedikit keterbukaan untuk memandang realitas baru yang sedang dihadapi gereja saat ini, supaya doktrin gerejawi dapat berbicara pada konteksnya.
Tentu kita tidak ingin doktrin gerejawi kita hanya menjadi sekumpulan arsip dan susunan dokumentasi hasil pertemuan, konsultasi, dan persidangan. Oleh sebab itu, kembali kita bertanya, apakah kita sebagai anggota GPIB telah memposisikan diri sebagai pejuang kebenaran di Indonesia, di dalam bermasyarakat, bahkan di dalam rumah tangga kita masing-masing, yang besok hari kemerdekaan kita akan rayakan yang ke-75 tahun. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, jawabnya menjadi pergumulan kita bersama. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama pada pagi ini, walaupun kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing, tetapi itu akan menguatkan iman percaya kita tetap kepada Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengatakan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa yang ada di dalam surga, kepadamu pada pagi ini kami kembali datang merendahkan hati di hadapan-Mu, mensyukuri atas segala karunia yang Tuhan selalu limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur di mana Tuhan masih memberikan waktu untuk kami beribadah, walaupun pada saat ini kami lakukan di rumah-rumah, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, dan biarlah melalui ibadah yang boleh kami lakukan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana melalui firman-Mu yang boleh kami dengar bersama pada saat ini, yang mengajak kami untuk senantiasa melakukan kebenaran-kebenaran, membenci kesalahan, agar di dalam kehidupan kami tetap kami yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar bersama.
Kami memang mengakui bahwa kami diliputi oleh berbagai macam kelemahan dan kekurangan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan melalui kekuatan Roh Kudus-Mu akan menguatkan kami di dalam iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Juga kami mendoakan anggota-anggota jemaat yang mungkin tidak melakukan ibadah pada saat ini atau pada pagi ini. Biar ya Tuhan, Engkau gerakkan hati mereka agar boleh melakukan ibadah di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan. Juga kami mendoakan ya Tuhan, anggota jemaat yang mungkin dalam pergumulan, baik di dalam kesakitan maupun yang lainnya. Kami mohon ya Tuhan, Engkau tilik satu persatu di dalam keberadaannya. Jika anggota jemaat yang mungkin dirawat di rumah sakit atau di rumahnya, kami mohon ya Tuhan, Engkau datang sebagai dokter yang tiada kelihatan untuk memberkati segala obat makanan yang dimakannya, sehingga dari itu dia akan memperoleh kesembuhan yang ilahi daripada-Mu, dan dia akan diakui bahwa semua kesembuhan yang diterima itu asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami mendoakan anggota jemaat yang mungkin bepergian. Biar ya Tuhan, Engkau senantiasa melindungi, Engkau sampaikan di tempat yang dituju, sehingga pada saatnya boleh kembali bersama dengan kami untuk melakukan ibadah seperti apa yang kami lakukan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami di dalam pergumulan kami masing-masing. Biar ya Tuhan, Engkau senantiasa campur tangan di dalamnya. Apa yang menjadi pergumulan jemaat, biar ya Tuhan, Engkau senantiasa menjawab, sehingga jemaat-jemaat Tuhan selalu bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan anggota jemaat yang mungkin pada saat ini di dalam pemulihan. Kami tidak menyebut satu persatu namanya, tetapi biarlah melalui pemulihan yang boleh berjalan di dalam hidupnya, dia akan memperoleh kesembuhan yang sempurna daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan anak-anak Tuhan yang pada saat ini sementara mencari pekerjaan. Tolong ya Tuhan, bukakan jalan sehingga anak-anak Tuhan ini boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya atau kemampuannya. Demikian pula ya Tuhan, anak-anak kami yang duduk dalam bangku sekolah dari TK sampai ke perguruan tinggi, biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan akal budi, hikmah, sehingga anak-anak kami tetap yakin dan percaya bahwa apa yang dimiliki, pengetahuan yang dimiliki, itu asalnya daripada-Mu ya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang jauh daripada-Mu, kami mohon ya Tuhan, Engkau gerakkan hatinya, sehingga pada saatnya boleh sadar kami selaku orang tua tidak mampu melakukan sesuatu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan, akan membalikkan hati yang begitu keras, sehingga pada saatnya boleh mengenal bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya juru dan lepas pusaka hidup. Kami juga berdoa ya Tuhan, di dalam persekutuan kami berjemaat dari 6 bidang pelayanan yang pada saat ini tidak berjalan karena sesuatu hal yang terjadi di negara kami, yaitu COVID-19 yang masih sangat merajalela. Tolong ya Tuhan, Engkau halau semuanya itu, sehingga pada saatnya boleh aman, tentram, sehingga kami boleh kembali bersama-sama. Kami ingin melakukan ibadah bersama ya Tuhan, tetapi kami mohon kepada-Mu, hanya Engkau yang akan menghalau semuanya itu. Penyakit yang terjadi pada saat ini, biarlah semua orang-orang yang percaya kepada-Mu, bahkan semua manusia yang ada di dunia ini, menyadari bahwa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan bukan dari Tuhan, tapi dari kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan di dalam perjalanan kami dari pengurus ke-6 bidang pelayanan, presbiter, dari pendeta, penatua diaken. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa mempersatukan kami, sehingga kami tetap mengangkat pelayanan ini bersama-sama.
walaupun pada saatnya kami tetap lalai atas tugas dan tanggung jawab kami, tetapi kami tetap datang kepada Tuhan, bertobat agar mengampuni segala kesalahan dan kekurangan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan juga anak-anak Tuhan yang mungkin akan memasuki rumah tangga. Tolong Engkau persiapkan mereka apa yang menjadi usaha mereka yang mungkin akan tercapai. Ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan sukacita sehingga di dalam rumah tangganya nanti senantiasa tercipta kerukunan, damai dan sejahtera. Juga ya Tuhan, kami mendoakan di mana pada saat ini yaitu Pak Minggu yang ada di rumah sakit, dengan kasih setiamu Engkau lindungi, Engkau datangi jamak dengan kasih setiamu, sehingga orang tua kami ini boleh Tuhan memberikan yang terbaik kepadanya, sehingga pada saatnya jika sembuh dia akan kembali bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan. Berkati anak-anak yang setia mendampinginya, bahkan keluarga, siapapun. Terima kasih. Kami juga mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah sekali. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, khususnya Kelurahan Jahat. Engkau senantiasa memberkati, sehingga kami sama-sama merasakan bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kami. Demikian pula kami mendoakan di mana pada hari besok, yaitu tanggal 17 Agustus 2020, yaitu hari ulang tahun yang ke-75. Biar ya Tuhan Engkau senantiasa memberkati, sehingga kami sama-sama merasakan bahwa kemerdekaan itu asalnya dari padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh banyak yang kami mau sampaikan kepadamu, namun Engkau mengetahui keterbatasan dan kekurangan kami. Dengarkan doa kami dan ampuni segala dosa kami dalam Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bala jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 76 ayat 12 yang menyatakan, "Bernazarlah dan bayarlah masamu itu kepada Tuhan Allahmu, biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
dalam doa. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur dan memuji nama-Mu yang agung itu, sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan pemberian sukarela seperti ini. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Pulanglah dengan sejahtera, laksanakanlah firman Tuhan yang telah didengar, dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita diutus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.